Perkenalkan, nama saya Heriko Balnovi. Hari ini saya akan membahas materi tentang ekonomi kelembagaan. Isi dari ekonomi kelembagaan itu yang pertama definisi kelembagaan. Definisi kelembagaan tadi dibagi lagi menjadi dua. Awal kemunculan ekonomi kelembagaan atau Old Institutional Economic, dan yang kedua itu New Institutional Economic (NIE). Definisi kelembagaan, para ilmuwan sosial memiliki latar belakang yang beragam mendefinisikan kelembagaan secara beragam menurut sudut pandang keilmuannya. Douglas North, seorang sejarawan ekonomi terkemuka, mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial, dan ekonomi. North pada tahun 1990. Senada dengan North, Schmidt tahun 1972 juga mengartikan kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat kelompok atau individu komunitas yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sedangkan menurut Scudder pada tahun 1981, kelembagaan merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang berulang. Jauh sebelum ketiga ilmuwan di atas, Veblen pada tahun 1899 mengartikan kelembagaan sebagai cara berpikir, bertindak, dan mendistribusikan hasil kerja dalam sebuah komunitas. Mirip dengan definisi ini diungkapkan oleh Hamilton pada 1932 yang menganggap kelembagaan merupakan cara berpikir dan bertindak yang umum dan berlaku serta telah menyatu dengan kebiasaan dan budaya masyarakat tertentu. Menurut Jack Knight pada tahun 1992, kelembagaan adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dan dalam sebuah komunitas, sedangkan Ostrom pada tahun 1990 mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat atau arena yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan, dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya. Singkatnya, kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi, yang berarti memiliki kekuatan sanksi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial. Berdasarkan atas bentuknya, tertulis ataupun tidak tertulis, North pada tahun 1990 membagi kelembagaan menjadi dua, informal dan formal. Kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis, seperti adat, istiadat, tradisi, pamali, kesepakatan, konvensi, dan sejenisnya, dengan beragam nama dan sebutan, dikelompokkan sebagai kelembagaan informal. Sedangkan kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan atau agreement, perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik, dan lain-lain. Kesepakatan yang berlaku baik pada level internasional, nasional, regional, maupun lokal, termasuk ke dalam kelembagaan formal. Terkadang kelembagaan formal merupakan hasil evolusi dari kelembagaan informal. Perubahan tersebut merupakan reaksi atas perubahan kehidupan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang lebih kompleks. Bisa juga dikatakan sebagai tuntutan atas terjadinya perubahan zaman dan dinamika kehidupan. Masyarakat tradisional dengan kehidupannya yang serba sederhana dengan potensi konflik yang sangat minim, tentu tidak membutuhkan peraturan tertulis dan rinci. Lain halnya dengan masyarakat modern dengan segala kompleksitas kehidupannya. Wolfgang Kesper dan Manfred Streit dalam bukunya yang berjudul Institutional Economic, Social Order and Public Policy edisi ke-1998 membagi kelembagaan berdasarkan atas proses kemunculannya menjadi dua, yaitu internal dan external institution. Internal institution adalah institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Institusi eksternal adalah institusi yang dibuat oleh pihak luar atau ketiga yang kemudian diberlakukan pada suatu komunitas tertentu. Regulasi produk pemerintah termasuk ke dalam external institution. Apapun bentuknya, baik formal maupun informal, eksternal maupun internal,
Kelembagaan bertujuan mengurangi ketidakpastian melalui pembentukan struktur atau pola interaksi, atau untuk meningkatkan derajat kepastian interaksi antar individu. Sedangkan menurut Ostrom pada tahun 1990, tujuan kelembagaan adalah untuk mengarahkan perilaku individu menuju arah yang diinginkan oleh anggota masyarakat, serta untuk meningkatkan kepastian dan keteraturan dalam masyarakat, serta mengurangi perilaku oportunis. Selain itu, kelembagaan juga harus dapat membatasi perilaku manusia yang cenderung berpikir strategik, rasional, dan mengutamakan kepentingan sendiri, serta mampu mendistribusikan ekonomi secara adil dan merata. Banyak kalangan yang menyamakan kelembagaan atau institusi dengan sebuah organisasi. Penyamaan ini tidak mutlak salah, tapi tidak selalu benar, tergantung pada konteksnya. Namun, untuk keperluan analisis, keduanya harus dibedakan secara jelas. Menyamakan kelembagaan dengan organisasi dalam konteks ekonomi, kelembagaan adalah menyesatkan, dan hal ini telah banyak ditemukan dalam karya ilmiah yang melakukan analisis kelembagaan namun salah sasaran. Nord pada tahun 1960 mendefinisikan organisasi sebagai bangunan atau wadah tempat manusia berinteraksi seperti organisasi politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, olahraga, dan lain-lain, yaitu kumpulan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya mencapai tujuan tersebut sebagai kepentingan bersama. Berdasarkan lembaga, sedangkan lembaga adalah serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, yang mengindikasikan bahwa ketidakjelasan lembaga akan menyebabkan tujuan yang ditargetkan tidak akan tercapai dengan baik. Alih-alih mempertentangkan pengertian institusi sebagai organisasi dan aturan main sederhana, sebagaimana Douglas North lakukan, UNPOF pada tahun 2002 mengklasifikasi institusi ke dalam 3 kelompok, yaitu institusi yang bukan organisasi, institusi yang organisasi, dan sebaliknya. Organisasi juga termasuk dalam institusi, dan organisasi yang bukan institusi. Sistem kepemilikan lahan land atau land tenure system, hukum pernikahan, uang, dan daya tawar kelompok atau collective bargaining power merupakan contoh kelompok pertama. Keluarga, Mahkamah Agung, dan Bank Nasional seperti Bank Indonesia. Contoh yang kedua itu bank daerah, perusahaan, dan organisasi penyedia jasa konsultan merupakan contoh organisasi yang bukan institusi. Organisasi dan institusi juga dapat dilihat dari derajat kekuatan dan kelemahannya. Sebuah organisasi dikatakan kuat atau well organized jika ia tertata dengan baik, produktif, efisien, dan tangguh. Jika sebaliknya, maka ia dikatakan organisasi yang lemah atau less atau weak organized. Demikian juga dengan institusi yang dikatakan kuat, more institutionalized, jika dapat berjalan dengan baik, well enforced atau respected dan efektif, dan dikatakan institusi yang lemah, kurang lembaga, less institutionalized, jika menunjukkan keadaan sebaliknya. Dari definisi dan contoh di atas, nampak jelas ada perbedaan makna antara institusi dengan organisasi. Perbedaan pengertian ini sangat penting dalam konteks ekonomi kelembagaan, di mana lembaga dalam arti aturan main akan sangat berpengaruh terhadap performa atau kinerja organisasi. Efektivitas atau kuat tidaknya suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan aturan main yang mengikat setiap anggota dari organisasi tersebut. Kita masuk ke poin A, awal kemunculan ekonomi kelembagaan atau Old Institutional Economic. Kemunculan wacana ekonomi kelembagaan diawali dengan kritik pedas Thorsten Veblen atas dasar teori implementasi ekonomi klasik dan neoklasik sebagaimana diuraikan sebelumnya. Mainstream ekonomi neoklasik dan klasik sejak digagas pertama kali oleh Adam Smith menempatkan manusia sebagai makhluk suprarasional. Menurut Veblen, yang pandangan yang mengenai manusia dipengaruhi oleh paham behaviorisme, manusia merupakan makhluk multidimensi. Veblen membagi kelembagaan menjadi dua, yaitu kelembagaan teknologi dan kelembagaan seremonial. Kelembagaan teknologi meliputi mesin, pengolahan mesin atau mesin proses, penemuan, metode produksi, teknologi, dan lain-lain. Kelembagaan seremonial meliputi serangkaian hak-hak kepemilikan atau set of property rights, struktur sosial dan ekonomi, kelembagaan, keuangan, dan lain-lain. Perubahan kelembagaan teknologi akan mendorong perubahan kelembagaan seremonial.
Lebih spesifik, Veblen menyebutkan bahwa teknologi merupakan bagian dari kelembagaan. Tegasnya, teknologi sangat berpengaruh pada cara pandang dan perubahan sistem sosial dan ekonomi atau pergeseran pandangan baru mengikuti perkembangan zaman. Pandangan Veblen soal perubahan sosial mirip dengan pandangan Karl Marx. Hal ini bisa dimaklumi karena sama-sama bermuara pada satu teori evolusi biologi Charles Darwin. Darwin merupakan mentor keduanya dalam teori perubahan sosial. Namun Marx berpandangan bahwa perubahan sosial akan berakhir manakala masyarakat menjadi adil, makmur, sejahtera yang disebut dengan masyarakat komunis telah terwujud. Sedangkan Veblen berpendapat bahwa perubahan sosial akan terus berlanjut secara dinamis sejalan dengan perubahan teknologi. Akhir dari perubahan tersebut sulit diprediksi atau unpredictable. Bagi Veblen, pemahaman teori evolusi sangat penting dalam menjalankan evolusi perubahan sosial sistem ekonomi dan budaya daripada evolusi biologi yang menurutnya telah mengalami stagnasi sejak beberapa ribu tahun silam. Sedangkan manusia terus berubah seiring dengan perubahan teknologi dan kelembagaan. Veblen memandang utilitarianisme yang menjadi ruh ekonomi klasik dan neoklasik harus bertanggung jawab atas lahirnya paham hedonisme yang telah menjadikan ilmu ekonomi sebagai ilmu mencari kekayaan semata. Menurut Veblen, ilmu ekonomi klasik dan neoklasik telah mengabaikan peran sentral kelembagaan dalam mendistribusikan kekayaan. Bahkan menurutnya, invisible hand-nya Adam Smith yang mengarahkan seseorang mementingkan diri sendiri untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain tidak lain hanyalah bualan yang menjustifikasi sifat individualitas yang serakah. Ilmu ekonomi yang menurutnya menjadi disiplin ilmu yang deterministik, hitam putih predictable, jika A maka B. Padahal menurutnya asumsi dibuat oleh para pemikir klasik dan neoklasik yang telah menyesatkan ilmu ekonomi menjadi ilmu yang deterministik adalah tidak valid, sembarangan, dan terlalu menyederhanakan persoalan. Memandang manusia sebagai makhluk yang selalu merasionalkan pilihan-pilihannya dalam memenuhi kehidupan adalah sangat naif. Karena ilmu ekonomi klasik dan neoklasik itu tidak bermanfaat baginya. Ilmu ekonomi menjadi ilmu yang mengajarkan cara hidup hedonis konsumtif. Fakta menunjukkan bahwa naluri keserakahan dan kecintaan mengumpulkan harta berlebihan telah menjangkiti masyarakat Amerika pada akhir abad ke-19. Masyarakat Amerika telah menjadi masyarakat yang hedonis dan konsumtif, baik dari sisi supply maupun demand. Padahal sejarah mencatat bahwa perilaku manusia termasuk dalam menentukan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak deterministik, mekanistis, perubahan satu hal tidak serta-merta menyebabkan perubahan lain. Karena kelembagaan teknologi, budaya, dan tatanan masyarakat selalu berubah. Karena itu, pengaruh hilangnya satu faktor berpengaruh sulit diprediksi karena perubahan kelembagaan dalam masyarakat selalu terjadi sepanjang waktu. Adanya asumsi ceteris paribus, misalkan dalam elastisitas harga, mencerminkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran manusia atas suatu komoditas yang tidak dapat diperhitungkan secara bersama-sama. Kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat feodal Eropa atau abad pertengahan sangat berbeda dengan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat modern abad ke-20. Pemikiran Veblen menempatkan paradigma kelembagaan pada posisi berseberangan dengan ekonomi klasik, neoklasik. Pemikiran apapun yang berasal dari aliran ekonomi arus utama ini dianggap salah. Karena Veblen menganggap salah semua asumsi dasar yang menjadi fondasi aliran ekonomi klasik dan neoklasik. Anggapan bahwa manusia sebagai makhluk rasional yang selalu mempertimbangkan untung rugi secara ekonomi dalam setiap transaksi, kebiasaan individu, dan konsep kepemilikan pribadi merupakan bagian dari asumsi ekonomi klasik dan neoklasik yang oleh Veblen dianggap keliru. Pemikiran ekonomi kelembagaan ini kemudian dikenal dengan sebutan Old Institutional Economic atau American Tradition Institutional Economic. Mazhab ekonomi kelembagaan ini sering dikritik karena lemahnya metodologi dan struktur pemikiran. Kemudian masuk ke poin B, New Institutional Economic atau NIE.
Buchholz pada tahun 1990 membedakan dua aliran ekonomi kelembagaan. Pertama, ekonomi kelembagaan lama atau Old Institutional Economic yang lebih banyak mengkritik pendekatan neoklasik. Ekonomi kelembagaan baru menggunakan pendekatan ekonomi Marshallian seperti analisis biaya marginal dan keuntungan marginal dalam suatu aturan atau undang-undang. Berbeda di American Institutionalist School yang berpandangan bahwa sejarah dan kelembagaan sosial menentukan struktur ekonomi, di mana hal ini berseberangan dengan neoclassical economic theory atau market-based economic. New institutionalis merupakan sekumpulan pemikiran-pemikiran yang mencoba menerangkan politik, sejarah, ekonomi, dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perusahaan atau firma, konvensi sosial, keluarga, dan lain-lain. Dalam bingkai neoclassical economic teori ini merupakan sebuah perenungan Chicago School yang terus berupaya agar teori ekonomi klasik bisa menerangkan wilayah masyarakat manusia atau area of human society dengan segala karakteristiknya yang selama ini diabaikan dalam membangun ekonomi masyarakat atau negara. Mereka yang bekerja di bidang ini, Ronald Coase, Armand Alchian, Harold Dempsey, dan Oliver Williamson menyebutkan pandangan ini sebagai New Institutionalist atau New Institutional Economic (NIE) untuk membedakannya dengan Amerika Institutionalist sebagaimana dijelaskan di atas. NIE berkembang pesat dan mulai diperhitungkan sebagai teori ekonomi alternatif setelah Ronald Coase menemukan konsep biaya transaksi atau transaction cost. Menurutnya, biaya transaksi mempengaruhi kelembagaan dan pilihan-pilihan ekonomi yang dilakukan. Temuan ini telah mengantarkan Coase meraih hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1991. Perkembangan NIE juga diperkuat dengan lahirnya paradigma property rights oleh Harold Dempsey yang berargumen bahwa efisiensi alokasi sumber daya sangat ditentukan oleh faktor kepemilikan atau property right sebagai sebuah lembaga institusi. Dengan kata lain, menurutnya institusi pasar dapat bekerja mengalokasi sumber daya yang terbatas dengan baik bila ada alokasi property rights. Ada 4 hukum yang telah ditetapkan oleh para ekonom, yaitu yang pertama itu tentang hukum kelalaian. Sebagian besar kecelakaan masuk ke dalam kategori hukum kelalaian atau disebut tort law. Menurut Buchholz, tahun 1947, Jack Lernhen menetapkan sebuah analisis hukum tentang kelalaian mengidentifikasi 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama itu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau the probability of injury, P, yang disingkat P. Yang kedua, akibat atau kerugian karena kecelakaan, the extent of injury or loss, atau L. Biaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau cost of preventing the accident, atau C. Menurut Hen, a person is negligent in the probably injury to the victim exceed the cost of avoiding the accident. Secara matematis ditulis P sama dengan LC. Yang kedua itu hukum kriminal. Dari segi ekonomi, terdapat keuntungan dan kerugian dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Terdapat 2 variabel yang dianggap penting oleh ekonom model Becker, yaitu yang pertama itu besarnya benda yang harus dibayar, yang kedua beratnya hukuman. Teori ini belum banyak diadopsi. Dan yang terakhir itu menurut Buchholz, konsep ini lebih berharga dibandingkan konsep Evelyn Waugh. Yang ketiga itu hukum kepemilikan. Menurut Douglas North pada tahun 1984, property right are right of ownership, use, and access to wealth. Kepemilikan atau properti yang dimaksudkan North meliputi kekayaan fisik,
mencakup objek-objek tanah dan kapital maupun kekayaan yang sifatnya tidak nyata, seperti ide-ide, puisi, formula, dan sebagainya. Menurut Alsian, pada 1993 ada 3 elemen utama hak kepemilikan, yaitu yang pertama hak eksklusif untuk memilih penggunaan dari suatu sumber daya, yang kedua hak untuk menerima jasa-jasa atau keuntungan dari sumber daya yang dimiliki, dan yang terakhir hak untuk menukarkan sumber daya yang dimiliki sesuai persyaratan yang disepakati. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu hukum tentang keuangan perusahaan. Hukum tentang kepemilikan sangat bersifat mikro dan tidak banyak bersentuhan dengan ekonomi politik, maka tidak dibahas. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian.